siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran biologi yang dilakukan pada siang hari ini. Oleh karena itu kita juga patut bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan rahmat dan juga berupa kesehatan sehingga kita sama-sama bisa berkumpul dalam kelas ini dan melakukan kegiatan pembelajaran biologi, apalagi di cuaca yang cerah ini ya, secara masa depan kita semua. Amin. Nah, baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah ya. Ini enggak ada. Mana sini? Alhamdulillah semuanya hadir dan sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran biologi pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan juga bermanfaat sehingga dapat diimplementasikan atau diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, kepada ketua murid Dela, tolong ya dipimpin doa untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Dela yang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, di sini Ibu akan membuat kesepakatan dulu bersama kalian semua ya sebagai peserta didik. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran ini Ibu ingin kelas ini berlangsung secara tertib. Kira-kira kalian setuju tidak? Setuju. Setuju ya. Yang kedua, ketika kalian atau peserta didik ingin mengajukan pendapat, mengemukakan tanggapan ataupun bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Kemudian Ibu, saya izin bertanya, atau Bu, saya izin menjawab gitu. Kemudian setelah saya persilahkan, silahkan menjawab ataupun bertanya. Ada lagi yang kita perlu sepakati kira-kira untuk pembelajaran kali ini? Sudah Bu. Sudah cukup ya? Oke. Kemarin minggu lalu kita belajar apa, masih ingat tidak? Masih Bu. Apa? Perkembangbiakan secara seksual atau aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual ataupun seksual. Perkembangbiakan apa? Bakteri. Kemudian reproduksi Bakteri. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai reproduksi bakteri ya. Kemudian di dalam reproduksi bakteri itu ada apa saja? Ada secara. Ya. Boleh. Ayo dulu. Bagaimana reproduksi bakteri itu? Saya Bu. Ya. Reproduksi bakteri ada dua. Yang Ya. pertama yang aseksual, contohnya pemberantinan. Yang kedua ada aseksual, contohnya ada konjugasi, transduksi sama transformasi. Oke, jadi tadi pada reproduksi bakteri itu ada dua ya, ada aseksual dan juga seksual. Untuk aseksual ada apa aja? Bagaimana caranya? Pembelahan genet. Kemudian untuk yang seksual? Cara perkawinan. Iya, transformasi dan juga Oke, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada kalian di sini, ada yang pernah mengalami diare? Pernah Bu. Coba Coba angkat tangannya. Oke, hampir semua pernah mengalami diare ya. Sebagai manusia pasti kita pernah yang namanya diberi sakit gitu ya. Kemudian di sini Ibu ingin bertanya bagaimana sih atau apa sih penyebab diare itu? Saya mau menjawab Bu. Ya bisa. Penyebab diare itu karena faktor makanan. Misalkan makanan itu tidak higienis atau kurang bersih sehingga menyebabkan kuman-kuman bakteri masuk ke dalam perut sehingga kita sakit perut deh. Oh gitu. Oke, ada lagi yang mau menjawab mengapa kita mengalami diare kira-kira? Tadi jawabannya karena adanya bakteri.
Kenapa? kurang serat. Kurang serat. Oke, karena pertemuan kali ini kita masih membahas terkait dengan bakteri, jadi kita fokus kepada bakteri ya. Diare itu bisa disebabkan oleh bakteri. Itu adalah salah satu faktornya. Tetapi ada juga tuh diare yang disebabkan oleh virus dan juga jamur. Nah, kemudian bagaimana caranya bakteri itu masuk ke dalam tubuh? Dari makanan. Tadi dari makanan. Ketika makanan yang kita konsumsi tidak higienis, tidak bersih, kemudian daging yang kita makan belum matang. matang. Setelah kita buang air besar tidak cuci Tangan. ya. Itu jadi banyak sekali faktornya. Dan di sini tadi kata bisa apa? Bakteri itu disamakan dengan kuman. Seperti itu ya. Mungkin konotasi di antara masyarakat di masyarakat itu konotasi bakteri itu jelek ya. Disamakan dengan kuman, bakteri, penyebab penyakit dan juga patogen. Tapi di sini Ibu akan menampilkan suatu video dari channelnya Laptop Si Unyil. Oke, baik semuanya tolong perhatikan ya. Di sini Ibu akan menampilkan cuplikan video dari channelnya Si Unyil. Di sini bisa dilihat videonya? Bisa Bu. Pentingnya bakteri Pentingnya bakteri probiotik. Mari kita tonton ya videonya. Yogurt juga cocok menjadi asupan peningkat daya tahan tubuh saat pandemi seperti sekarang. Karena kandungan probiotiknya berperan penting dalam menjaga sistem imun. Berdasarkan penelitian, penurunan jumlah probiotik di dalam usus bisa menyebabkan ketidakseimbangan di usus. Ini bisa berbahaya karena 70 hingga 80% sistem imun tubuh ada di saluran cerna. Jadi saat bakteri probiotik berkurang, maka produksi zat imun tubuh pun ikut menurun. Makanya biar daya tahan tubuh kita kuat, kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan nih. Salah satunya ya dengan mengkonsumsi makanan fermentasi. Tapi harus yang mengandung probiotik ya. Selain yogurt, bisa dari tempe, kimchi, kombucha, dan acar yang difermentasi dengan air garam. Yap, memang gak semua makanan yang difermentasi mengandung probiotik. Makanan probiotik harus mengandung mikroorganisme hidup saat dikonsumsi dengan jumlah yang cukup. Bakteri probiotik yang digunakan biasanya berasal dari keluarga Bifidobacterium dan Lactobacillus. Jadi harus cermat dalam memilih sumber probiotiknya ya. Oke, tadi Ibu sudah menampilkan cuplikan video dari channelnya Si Unyil tentang pentingnya bakteri probiotik. Dari video tersebut informasi apa yang bisa didapat? Ada yang oke, baik Nisa. Pentingnya bakteri baik seperti probiotik untuk tubuh kita. Pentingnya bakteri baik seperti probiotik untuk tubuh kita. Ada lagi yang ingin melengkapi? Oke, silakan Nadia. Jadi ternyata bakteri itu tidak hanya merugikan sebagai patogen juga, tapi ada juga yang bermanfaat juga untuk tubuh kita. Contohnya kayak bakteri probiotik yang ada pada yogurt tadi. Oke, jadi intinya tadi kan kita sudah membahas terkait dengan diare. Kemudian kita seringkali menyamakan bakteri itu dengan kuman gitu ya, dan konotasinya itu negatif. Tetapi di sini setelah menonton cuplikan ini ternyata ada loh bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan kita ya, khususnya dalam sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan itu 70-80% sel-sel di dalam pencernaan itu adalah sel imun gitu ya, sehingga ketika ada gangguan pencernaan maka imunitas kita juga bisa terganggu seperti itu. Kemudian bakteri apa yang berperan? Yaitu ada bakteri Bifidobacterium dan juga Lactobacillus. Tadi produk apa saja yang bisa dikonsumsi gitu dengan adanya bakteri ini? Ya Bu. Iya, Umu. Ada produk yogurt, kimchi, dan apa tadi satu lagi ya? Tempe. Ada produk yogurt, tempe, kombucha, dan lain sebagainya ya. Produk-produk yang difermentasi menggunakan bakteri. Oke, jadi kira-kira penting tidak kita mengetahui peranan bakteri dalam kehidupan? Penting ya. Ketika kita mengetahui terdapat bakteri yang berbahaya bagi imunitas tubuh kita,
kita, kesehatan kita. Maka dengan kita belajar, kita dapat mencegah hal tersebut terjadi. Dan ketika kita tahu bahwa ada bakteri yang bermanfaat, maka kita dapat memanfaatkannya dengan mengkonsumsinya supaya tubuh kita terlihat sehat, kemudian kita juga dapat beraktivitas dengan baik, ataupun bisa juga dijadikan kewirausahaan gitu ya, karena pada saat ini kombucha itu sedang hype ya, dijadikan bisnis-bisnis iya ya, seperti ini ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran peranan bakteri ini terdapat beberapa kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus mampu menganalisis peranan bakteri bagi kehidupan manusia, yaitu melalui diskusi dan juga studi literatur atau pengkajian sumber literatur. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan studi kasus peranan bakteri pada kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah mampu menyajikan data hasil studi kasus peranan bakteri pada kehidupan manusia dengan tepat. Ya, seperti itu kompetensi yang perlu dicapai. Baik, kita langsung saja pada kegiatan inti. Kelihatannya semuanya mengantuk ya, jadi kita coba berdiri terlebih dahulu. Ya, karena ini sudah siang, kita harus melatih fokus kita terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan inti. Oke, ini sebentar saja ya untuk melatih fokus kalian. Semuanya tolong perhatikan ke ibu. Oke, semuanya tolong perhatikan ke ibu ya. Coba semuanya angkat tangannya ke atas. Semuanya ke atas. Oke, ulangi. Semuanya angkat tangannya ke depan. Angkat tangannya ke atas. Oke, sudah bisa fokus sekarang? Bisa. Oke, sekarang kegiatan intinya kita melakukan diskusi per kelompok. Jadi silakan kalian berkumpul secara kelompok yang sudah ibu bagi sebelumnya. Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 1, mana kelompok 1? Boleh melingkar, boleh menyesuaikan ya duduknya. Kelompok 2 mana? Ini Bu. Kelompok 2 Bu. Aku lagi kelompok 2. Kasih Bu. Dan kelompok 4. Silakan semuanya. Iya, mana teksnya? Ini. Oke, semuanya perhatikan petunjuk umum di dalam LKPD. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan petunjuk umum bagaimana cara mengisi LKPD. Yang pertama, bacalah LKPD peranan bakteri ini dengan teliti dan juga seksama. Kemudian lakukanlah telaah materi bakteri dari bahan ajar, entah itu boleh digunakan buku paket ataupun e-modul. Nanti e-modulnya Ibu kirimkan dan Ibu akan tampilkan di sini. Kemudian jika terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan, segera tanyakan pada guru dengan ketentuan yang tadi kita sudah sepakati, dan jawablah pertanyaan dari permasalahan secara tepat dan jelas sesuai permintaan LKPD. Kemudian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi ini bukan tugas individu. Oke, baik. Ibu minta perhatiannya terlebih dahulu. Di sini Ibu sudah ada e-modul yang bisa nanti kalian jadikan referensi atau literatur untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, Ibu kirimkan LKPD-nya atau kalian bisa scan ya. Silahkan maju ke depan. Silahkan yang mau scan LKPD-nya boleh maju ke depan. Boleh. Ya.
diskusi kelompoknya ke teman-teman yang lain. Oh, satu belum siap ya? Belum Bu. Ibu kelompok 4 siap Bu. Kelompok 4 silakan. Silakan presentasikan atau komunikasikan hasil diskusi. Ibu Punten. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, baik, ada kegiatan mengamati ya. Yang pertama ada gambar orang batuk, itu disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Yang kedua, diare ini disebabkan oleh bakteri Salmonella. Dan produk yogurt ini dibantu oleh peranan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kalau pembuatan keju dibantu oleh peranan bakteri Lactococcus lactis. Selanjutnya, di kegiatan kedua kita mengolah data, yaitu masuk ke dalam nomor 1 ya, untuk batuk. Ternyata bakteri itu masuk ke dalam bakteri fokus. Kenapa? Karena bentuknya bulat. Terus gram negatif respirasi aerob. Terus kalau salmonella ternyata dia mereaksikan inflasi, bertahan hidup dalam kondisi yang sangat asam. Terus lambungnya, bakteri ini bisa menyebabkan berbagai gejala seperti kayak diare ringan gitu ya, salmonella. Baik, tadi batuk ya? Iya. Batuk, bakterinya apa bakterinya? Bordetella pertussis. Oke, tapi ada lagi loh yang bakteri yang dapat menyebabkan batuk. Salah satu contohnya adalah ya TBC. Bakterinya Mycobacterium tuberculosis. ya Mycobacterium. Kemudian tadi juga sudah disebutkan ya, Ada Bordetella pertussis, Bu. Bordetella pertussis. Untuk penyakit yang kedua yaitu diare, Salmonella typhi, Bu. Salmonella Ada adalah salmonella, Bu. Iya. Oke, bakteri salmonella ada lagi. Bakteri yang dapat menyebabkan diare Ada sih Bu. ya, bisa Disenteri. disenteri. Disenteri itu bakteri kan ya? Oke, contoh bakteri yang lain nih yang terkenal Shigella dan masih banyak lagi ya bakteri penyebabnya. Tidak apa-apa. Baik, Untuk pembuatan pada yogurt itu adalah Lactobacillus bulgaricus ya. Dia bakteri yang memfermentasikan laktosa. Terus kalau Lactobacillus lactis juga buat fermentasi dari apa tadi? Keju. Oke teman-teman, cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? apakah ada yang ingin ditanyakan Ya. dari hasil diskusi kelompok 4? Oke, silakan Ningsih. Dari kelompok 3 mau bertanya, nah kan tadi dikatakan batuk ya, apakah ada bakteri yang bisa menyebabkan, kan sekarang kan kemarin kita udah COVID-19, ada nggak sih bakteri yang sama-sama menyerang penyakit paru-paru Bu gitu, atau pneumonia gitu Bu? Oke, bisa dicermati pertanyaannya? Yang hubungannya sama paru-paru. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya Ya, Tina, silakan. ya kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan disebutkan ya dalam bakteri yogurt itu ada 2. Nah, kenapa dicantumkan 2 bakteri? Oh iya. Oke, Ibu kita diskusi sebentar ya. Baik. Oke Bu, saya mau jawab pertanyaannya Ningsih. Nah, bakteri selain di COVID itu ada kan ada penyakit pneumonia. Ya, itu ya. Nah, salah satu bakterinya itu adalah Streptococcus pneumonia. Nah, itu Bu. Berarti itu paru-paru ya Bu ya? Iya, dia nyerangnya paru-paru. Oke, itu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua apakah sudah bisa dijawab? Bisa nih sama Nimas Bu jawab.
Baik, dari pertanyaannya Kak Vina, izin menjawab, yaitu karena kombinasi dari kedua jenis bakteri ini dalam pembuatan yogurt memberikan hasil fermentasi yang optimal dan menghasilkan yogurt yang berkualitas baik. Seperti itu Kak Vina. Sudah jelas belum? Ya, terima kasih. Oke, sudah cukup jelas jawaban dari kelompok 4? Sudah, Bu. Baik, silahkan ditutup dulu. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tepuk apresiasi dulu ya untuk kelompok 1. Tepuk perhatikan ya. Tepuk apresiasi. 2 jempol. Kelompok 4. Keren, keren, keren. Bisa diikuti? Bisa. Oke, 1, 2, 3. 2 jempol, kelompok 4. Keren, keren, keren. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan melakukan games ya bersama kalian. Di sini gamesnya itu berupa quizzes. Silahkan buka link yang sudah Ibu share sebelumnya ya ke dalam grup kelas, dan juga silahkan isi gamesnya. Semuanya sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, mari kita lihat ya hasilnya, hasil dari gamesnya. Di sini dari gamesnya kita bisa melihat siapa saja ranking pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bukan satu ininya tutup. Oke, Ibu sebutkan saja ya untuk peringkat pertama. Di sini yang memenangkan games untuk peringkat pertama yaitu Anggun. Untuk apresiasi dulu untuk Anggun. 2 jempol untuk Anggun. Keren. Oke, minta waktunya sebentar. Di sini Ibu akan mengapresiasi untuk kerja kerasnya Anggun ya dalam mengisi games yang sudah Ibu sediakan. Coba Anggun bisa maju ke depan ya. Nah, di sini Ibu ada cendramata ya. Di sini jangan dilihat bentuk dan rupanya ya Anggun ya. Semoga Anggun dan teman-teman semua dapat termotivasi dan juga bisa lebih baik lagi dalam belajar biologi khususnya. Silahkan Anggun. Oke, silahkan duduk kembali Anggun. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kali ini, adakah yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini?
Saya nyaman. Oke, silakan Heza. Ya, boleh buka catatan kan Bu? Boleh. Ya, jadi kesimpulan yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini yaitu mengenai peranan bakteri dalam kehidupan yang sangat penting. Contohnya itu mulai dari kesehatan manusia, lingkungan, pangan, hingga teknologi. Nah, contohnya buat di bidang kesehatan itu misalkan sebagai bakteri normal yang ada di tubuh manusia, contohnya itu kayak E. coli, ataupun ada peranan yang merugikan, contohnya itu kayak tadi yang kayak bakteri diare itu salmonella itu. Terus kemudian ada juga bakteri yang dapat digunakan untuk pembuatan pangan atau minuman, contohnya itu kayak misalkan yogurt, lactobacillus bulgaricus, terus keju sama mentega. Baik, terima kasih kepada Heza yang sudah menyimpulkan. Jadi kegiatan pembelajaran kali ini kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari terkait dengan peranan-peranan bakteri, baik itu bakteri yang menguntungkan maupun merugikan, sehingga kita dapat menyikapinya ketika sesuatu hal terjadi gitu ya, untuk kesehatan, untuk pola makan dan lain sebagainya. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup ya. Dan untuk pembelajaran di minggu berikutnya, kita akan mempelajari terkait dengan protista, mulai dari ciri-cirinya, kemudian pengertiannya, dan juga peranan protista dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu nanti minggu depan tolong dipersiapkan ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silakan ucapkan rasa syukur dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.